ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, marilah kita mensuasanakan hati kita di dalam saat hening. Selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji dari Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bacaan kita kali ini terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 10. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman
di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Renungan pada saat ini bertemakan Krispus. Krispus perlu didorong dan dikuatkan hatinya. Mungkin itu sebabnya Paulus sendiri yang membaptiskan dia. Kita jangan menyangka bahwa Allah akan memudahkan hidup orang yang baru dibaptis. Yang terjadi justru sering sebaliknya. Seperti halnya dengan Krispus, bekas kepala sinagoge itu. Baginya menjadi pengikut Kristus berarti harus meninggalkan rumah ibadat Yahudi, tetapi harus melewatinya setiap kali ada pertemuan orang-orang Kristen di rumah Justus. Mungkin sering terlintas dalam benaknya betapa baiknya seandainya tempat pertemuan mereka di bagian lain dari kota. Barangkali juga ia sering kena cacian bila berpapasan dengan anggota-anggota bekas jemaatnya dahulu yang rumah ibadatnya hampir bersebelahan dengan rumah Justus. Mereka tentu melihat teman-teman seiman Krispus yang sekarang tergolong orang-orang yang tidak mempunyai status sosial. Betapa jauh lebih ringan baginya seandainya ia tak usah menghadiri pertemuan itu dan beribadah sendirian di rumahnya. Namun Krispus tidak mau mencari gampangnya. Ia tetap konsekuen menjalankan apa yang dituntut dari dia sebagai orang yang sudah dibaptis. Amin. Marilah kita bersaat hening sejenak. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
rencanamu untuk memuliakanmu. Saat hening selesai. Mari kita bersama menyampaikan doa syukur dan syafaat dan doa Bapa kami. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan Allah Bapa dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih atas firman yang telah kami terima pada saat ini. Mampukan kami untuk dapat melakukan seperti apa yang telah Engkau firmankan pada saat ini. Kami berdoa untuk negara kami, Indonesia. Kiranya negara ini dalam keadaan aman, tentram, dan damai. Engkau lindungi, berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Maruf Amin beserta jajarannya. Berikanlah kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan di dalam memimpin kami seluruh masyarakat Indonesia, baik dari tingkat pusat sampai terendah, RT maupun RW, sehingga terwujud negara Indonesia yang adil dan makmur. Untuk kota kami ini Tuhan, kota Salatiga, Bapak senantiasa memberkati, melindungi selalu kota Salatiga ini. Dan tak lupa Bapak, di dalam mengatasi COVID-19 ini, Bapak, sehingga COVID ini Tuhan dapat segera teratasi dan dapat segera berakhir. Berikanlah kesehatan, kesabaran, kekuatan, kebijaksanaan bagi orang-orang yang terlibat dalam mengatasi permasalahan ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa pula bagi gereja kami, Gereja GKJ Salatiga Timur, dengan segala pergumulannya. Bapak senantiasa campur tangan di dalam gereja kami ini. Bapak berkati Bapak Pendeta kami, para majelis, komisi, kepanitiaan, organis, singer, operator LCD, tim multimedia, tenaga gereja, pekarya, ataupun orang-orang yang terlibat dan melibatkan diri dalam perpelayanan di gereja ini. Kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan kami Bapa, baik anak-anak yang masih sekolah sampai dengan Adi Yuswa. Bagi anak-anak yang masih sekolah Tuhan, Bapak campur tangan, sehingga apa yang menjadi harapan, cita-cita, dan anak-anak kami dapat terwujud. Bapak senantiasa melindungi anak-anak kami. Bapak jauhkan dari segala mara bahaya. Bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, kiranya Bapak mengizinkan saudara kami mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Bagi yang mencari jodoh, berikanlah yang terbaik yang Tuhan kehendaki, yang takut akan Engkau. Yang sudah lama merindukan momongan, Tuhan mengetahui segala kerinduan saudara-saudara kami ini, sehingga segala pergumulan, kerinduan dari saudara kami ini dapat terjawab dan terwujud. Bagi orang tua yang mencari nafkah, mencukupi kebutuhan sehari-hari, Allah Bapa berikan petunjuk dan pertolongan, sehingga tidak pernah kekurangan di dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami atau sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Bapak berikan kesabaran, kekuatan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Bagi yang merawatnya, berikanlah kesabaran dan rasa kasih sayang dalam merawat saudara kami yang sakit ini. Bapa, Engkau mengetahui apa yang menjadi ungkapan isi hati kami ini. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami.
Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.